sebagai ahli bait, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu silaturahim meskipun di dunia maya dengan Gambur DS Cirebon. Channel yang kecil ini semoga terus berkembang menyampaikan yang hak, yang apa adanya. Mohon dukungan ya saudara-saudaraku untuk klik, memberikan komentar atau subscribe. Semoga ini kerjasama atau ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sehingga kita sama-sama mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, dan kebaikan itu mudah-mudahan saja menjadi jariyah sampai ke akhirat nanti untuk membela kita ya menuju Darussalam. Tak lain dan tidaklah lupa saya menyampaikan doa moga para saudara-saudaraku moga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan rezekinya, dilancarkan hajat-hajatnya, dikabul Allah, tentrem, ayem, cukup, sehat lahir batin, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan lebih penting lagi moga kita semua itu selalu dalam bimbingan Allah, sehingga apa yang kita usahakan, kita lakukan, kita perbuat membuahkan manfaat untuk diri kita dan untuk sesamanya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, saya menemukan sebuah video ini yang perlu dikonter ya oleh kita semua, karena ini banyak sekali kita melihat ini oknum-oknum Habib yang ceramahnya itu selalu saja meninggikan kasta dirinya, mengaku ahlul bait, mengaku akan bisa memberikan syafaat, mengaku sebagai di atas ulama, di atas ahli ilmu, di atas kiai, menghina, merendahkan kiai Nusantara. Tentu saja kita tergelitik sebagai pecinta ulama, saudara-saudaraku, kok seperti itu. Yang kita lihat dan kita pelajari tidaklah seperti itu selama ini ya. Ulama bagaimanapun juga itu sudah dinas oleh Allah. Ahli ilmu itu sebagai pemilik derajat yang mulia. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang beriman gitu. Setinggi-tingginya derajat. Itu Quran yang menyatakan seperti itu. Warasatul al-ulama warasatul anbiya. Ulama atau bahasa Nusantara kiai itu kan sebagai pewaris, artinya paling dipercaya ya, paling dipercaya oleh Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi mewariskan segalanya, baik itu sunnah-sunnahnya ya, akhlak perilakunya, kasih sayangnya, dan segala risalah yang mulia itu diwariskan oleh ulama untuk meneruskan dan menyebarkan, membimbing dan menuntun umatnya Kanjeng Nabi agar umatnya ini semuanya menjadi ikut menyambung jalan kemuliaan Nabi dan bersama selamat kelak di akhirat menuju Darussalam, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Saudara-saudaraku sekalian dimuliakan Allah, pelecehan, penghinaan atau apapun ya sikap kita yang menghinakan ahli ilmu, ulama, kiai, itu sama halnya juga dengan menentang secara sembarang ajaran Allah dan tuntunan Kanjeng Nabi. Allah sendiri menyatakan bahwa orang mulia itu bukanlah atas dasar nasab, atas dasar gelar, tapi
atas dasar ketakwaannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Takwa itu adalah tidak bisa kalau tanpa ilmu, saudara. Rangkaian daripada ilmu, kemudian ilmu yang diamal, kemudian diamal secara istiqomah dalam amal ilmu, itulah ciri atau tanda atau rangkaian daripada kalimat taqwallah. Dalam hal ini bukanlah habib, ya, bukanlah gelar seseorang yang mampu mengangkat, menuntun, membimbing orang-orang yang bertakwa kepada Allah, akan tetapi adalah ulama, yaitu pemilik ilmu Allah, ya, yang dianugerahkan, yaitu juga sebagai hamba-hamba pilihan yang diwarisi risalah mulia oleh Kanjeng Nabi, yaitu innama yasyallahu min ibadihil ulama. Itu yang menegaskan adalah Allah. Yang pastinya, ya, hanyalah ulama itu yang bisa membimbing ke jalan takwa Allah menuju derajat yang tinggi. Jadi aneh kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya itu turunan tetapi merasa lebih mulia daripada ahli ilmu. Bahkan ada yang mengatakan maksiat pun tetap mulia. Kan aneh. Padahal kemaksiatan itu kan dibenci Allah, kemaksiatan itu kan dibenci Kanjeng Nabi. Tipuan-tipuan doktrin macam ini nih yang harus dijauhi, ya. Masa maksiat itu masih tetap dalam kemuliaan. Bahkan Habib yang maksiat, yang bodoh itu lebih utama daripada kiai 70 kiai. Ini macam doktrin apa gitu, ya, ajaran mana? Bukan ajaran Allah, bukan pula ajaran Kanjeng Nabi. Artinya Habib yang menyampaikan doktrin semacam itu adalah jelas-jelas penentang, ya, ajaran Islam, penentang ajaran Allah, penentang ajaran Kanjeng Nabi, dan langsung juga telah menghina ahli ilmu dan melecehkan dan menista, merendahkan ahli ilmu, sedangkan mereka adalah dimuliakan Allah, dimuliakan Kanjeng Nabi. Habib yang semacam inilah yang kalau tidak tobat bisa-bisa itu karena mengandung dosa besar, berakhir su'ul khotimah. Bahkan kalau akan dia tanggung jawabkan yang besar kepada Kanjeng Nabi SAW telah mencatut nama mulia Nabi, ya, yang mengaku dirinya sebagai zuriyah, sebagai ahlul bait, tetapi tingkah lakunya justru menentang ajaran Islam, menentang petunjuk Allah, dan menentang petunjuk Kanjeng Nabi. Ya, contoh kecil saja, caci maki, hujat, menghina, merendah. Itu apakah merendahkan yang lain? Apakah itu ajaran Islam? Agama manapun tidak mengajarkan seperti itu. Artinya saya katakan bahwa ini menentang. Ini bukan ajaran Islam. Jadi ajaran mana yang dipakai itu, ya, yang mengakibatkan menentang ajaran dan petunjuk Allah, menentang ajaran yang dicinta dan dibimbing oleh Kanjeng Nabi SAW, tapi lucu masih ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Kanjeng Nabi, ngaku-ngaku sebagai suri Nabi. Ini kelicikan dan penipuan sebuah argumen agama yang sangat membahayakan umat ini, ya, membahayakan akidah. Jadi ahli ilmu itulah yang paling mulia di sisi Allah. Dan betul ahlul bait itu wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Ahlul bait, ahlul bait itu orang yang serumah dengan Kanjeng Nabi, yang sudah masyhur itu dikatakan oleh para ulama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidatina Fatimah, dan kemudian juga Sayyidina Hasan wal Husain. Itulah ahlul bait yang dikatakan oleh ayat itu, inna yuridu, yang diharapkan oleh Allah itu yang disuci dan yang disucikan oleh Allah dari akhlak-akhlak buruk. Mereka memang luar biasa, dimaksum dan tidak ada perbuatan akhlak yang buruk, terjaga dan dijaga oleh Allah. Andai pun Fatimah itu mencuri, maka Kanjeng Nabi
itu siap memotong tangannya. Itulah ya sebuah taukid atau sesuatu yang meyakinkan bahwa ahlul bait itu juga kalau melanggar pasti mendapatkan sanksi. Jadi adalah dusta dan bohong apabila maksiat atau berbuat dosa hanya gelar Habib kemudian tetap mendapatkan syafaat, tetap ya mendapatkan kemuliaan, itu adalah tipuan untuk membuai para orang-orang awam tetap menjadi pengikut dan tetap memuliakannya. Inilah ya sebuah tamak kemuliaan, itu tamak kehormatan dan pengakuan ini yang harus dijauhi. Selalu saja seperti itu, menyakitkan sekali kita sebagai pecinta ulama, pecinta kiai, apalagi dengan terang-terangan ya menuding yang dihina, yang direndahkan itu adalah kiai dan ulama Nusantara, sampai ada yang digelari dengan perkataan binatang. Ini luar biasa ya. Jadi Habib yang masih bagus itu banyak, kita ikuti mereka. Yang istiqomah masih banyak, kita muliakan mereka. Yang bisa juga menghargai, memuliakan kita hargai dan kita muliakan. Tapi bagi Habib yang selalu ya ceramah isinya itu hanya dukrim, ceramah isinya menghina dan merendahkan ahli ilmu, seraya seperti berharap untuk dia diakui makhluk berkasta yang paling mulia, yang paling tinggi ya, yang akan menjamin jamaahnya masuk surga, itu bohong semua itu ya. Sudah seperti itu, yang menjamin itu ya amal mereka ya, ketakwaan mereka, bukan dari Habib yang akhlaknya buruk. Malah justru Habib itu sendiri akan mempertanggungjawabkan perbuatannya hadapan Nabi, boleh jadi mendapatkan murka dan berakhir pada terputusnya rahmat Allah. Kalau sudah terputus rahmat Allah berarti neraka jahanam itu di akhirat. Begitu ya saudara. Ini apa yang saya sampaikan ini adalah setelahnya saya melihat banyaknya itu ya tontonan ya, bukan tuntunan, ini tontonan di YouTube ya, beberapa oknum Habib itu yang membuat kita justru ya maaf ya kesal juga ya. Orang yang kita mulia integritas cinta ya seperti ulama, seperti Habib itu. Dakwah para ulama itu dakwah bukanlah mencari keuntungan duniawi ya. Maka itu dakwah itu adalah tuntutan ketika kita punya kemampuan untuk mengajak orang lain ya pada jalan Allah, sampaikanlah. Ketika kita mengukur diri mampu untuk mencegah kemungkaran, cegahlah. Jadi semampu kita, atau paling tidak kita membenci kemungkaran itu sudah merupakan reaksi ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi artinya begini, kalau semisalnya kita itu jadi pendakwa, kemudian ada pendakwa lain itu yang lebih disenangi oleh umat itu, ya jelaslah kita bersyukur karena ada kawan yang sejalan untuk menyampaikan dakwah kemuliaan risalah Nabi. Kita bersyukur kepada mereka dan kita tidak mungkinlah dengki, iri atau takut ya kalau tersaingi itu ya lahan dakwanya. Ngapain seperti itu? Emangnya itu lahan dakwah itu lahan duit. Kalau dakwah itu dimaknai sebagai lahan duit, lahan mencari kemasyhuran, popularitas, saya kira ini membahayakan. Dan pendakwa semacam ini tidak akan bisa mencerahkan jiwa umat, malah makin bikin ruwet jiwa-jiwa umat, hanya menanamkan kebencian, keiri dengkian pula. Jadi dakwah para ulama itu dakwah yang murni untuk menyampaikan perintah Allah dan juga menyampaikan bimbingan sunnah Nabi ya. Tidaklah semata mencari uang, kalaupun ada itu kan segelintir gitu, tapi secara umum tujuan dakwah itu adalah semacam itu Kak. Jadi kalau ada dikatakan bahwa ulama ini ya takut tersaingi oleh dakwanya Habib itu, ini lucu, ini bocah yang menyampaikan seperti itu
kurang ngopi ya, atau kurang berita, ini ketinggalan jauh berita ya. Termasuk juga ini ada di Dengkok ya, Rabiullah ya. Ini menyatakan bahwa kiai itu kalau bertemu dengan Habib itu janganlah merasa diri lebih tinggi pangkatnya daripada Habib. Tidaklah ada didikan semacam itu. Justru kita itu ketika bertemu dengan siapapun, bukan dengan hanya Habib saja, dengan para alim itu tetap kita muliakan, dan kita tidaklah merasa tinggi ya. Bahkan terhadap orang biasa saja tetap kita itu menghargai mereka ya. Tidaklah kita merasa tinggi daripada mereka. Misalkan kita bertemu dengan orang lebih sepuh, kita berpikir bahwa mungkin boleh jadi ya ibadahnya orang lebih sepuh itu lebih banyak daripada kita, maka kita menunduk. Anak kecil yang kita temui juga kita berpikir ya bahwa boleh jadi anak kecil itu kan belum kena ya sanksi dosa melakukan kemaksiatan itu kan. Maka boleh jadi itu ya saya lebih banyak dosa daripada mereka anak-anak itu ya. Terhadap orang yang berbeda keyakinan atau terhadap orang yang beda jalan ya dengan kita, beda agama dengan kita pun, kita tetap saja ya tidak mau menyombongkan diri dalam pengertian saya merasa lebih tinggi, lebih mulia. Itu karena dilarang oleh Islam. Kalau berpikir seperti itu kan ya kesombongan, itu kan sifat iblis gitu. Kita memandang kepada mereka-mereka yang sekarang ahli maksiat, yang juga ahli, yang juga lain ya keyakinan dengan kita. Siapa tahu mereka itu kelak mendapatkan hidayah, bahkan berakhir dengan memeluk agama Islam, kemudian husnul khotimah. Sedangkan kita yang kadang berlaku suci boleh jadi karena kesombongan atau keujubannya itulah kemudian berakhir kematian dengan su'ul khotimah. Jadi pengajaran untuk kita tawadhu, berendah kepada sesama itu diajarkan betul oleh kiai, diajarkan betul oleh ulama-ulama kita ya. Jadi ya kita nggak mungkin lah berpikir seperti itu. Justru yang saya sesalkan itu adalah doktrin yang semacam itu, bahwa kiai ulama ini tidak, jangan-janganlah merasa lebih unggul ketika bertemu dengan Habib itu kan. Ini serasa ini doktrin pengkotak-kotakan, bahwa ada segolongan kasih lebih hebat, tinggi, dan tidak tersaingi oleh siapapun, termasuk juga oleh ahli ilmu. Intinya bahwa setiapnya siapapun yang sekira merendahkan, menghinakan ahli ilmu, itu berarti juga meremehkan kemuliaan ilmu, kemuliaan pemilik ilmu yaitu Allah, kemuliaan juga Madinatul Ilm, yaitu gudangnya ilmu, yaitu Kanjeng Nabi SAW. Pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh semacam ini ya, itulah yang tidak bagus untuk diikuti, dan lebih bagus lari daripada tokoh-tokoh semacam itu yang kemal doktrin, yang geram pelintir dalil untuk kepentingan atau untuk bangga-bangga diri dan agar orang lain memuliakan dirinya sendiri. Itu adalah doktrin atau pandangan yang sangat menyesatkan. Kita pilih Habib-habib yang masih lurus, yang masih istiqomah, ulama dan kiai yang soleh, para soleh-solehin yang bisa mencontoh dan mengajak, memberikan semangat bersama kita dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu bekerja sama bergotong royong dalam kebaikan. Inilah ya saudara, ada contoh-contoh yang saya sebagai ahlul bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, tetapi yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad. Ini saudara, ini saya sebagai ahlul bait, bocah bukan ini kami anak cucu
ini seperti ketinggalan berita ya. Justru ya adanya habaib ya di Nusantara ini dihargai, dihormati, dimuliakan itu berkat didikan para kiai. Tapi diingkari ini oleh bocah yang menyatakan di Ahlul Bait ini, saya Ahlul Bait, lucu ya. Nah ini ya, lakinnahum, tetapi katanya mereka itu diam dan sebagainya. Ini bocah baru kapan itu sudah menyusti ulama-ulama sedemikian buruknya gitu ya. Lagi pula ya nampak sekali ya kalian itu kon tamak sekali untuk dihargai, dihormati, dispesialkan itu. Nampak sekali kesombongan itu. Nampak sekali itu keinginan kuat untuk selalu dinomorsatukan. Ini penyakit, justru ente yang punya penyakit hati yang akut, yang perlu ini diobati itu ya. Justru ente ini ya perlu belajar lagi lebih banyak tentang agama itu ya, tentang bagaimana itu hati ya. Nah, ini tanda-tanda Habib yang semacam ini yang sakit ya hati, dan penyakit hatinya itu sangat fatal itu ya. Bukan kiai, kalau justru dia itu mestinya bersyukur, berterima kasih karena dia masih diundang ceramah, itu pertanda masih ada, diperhatikan oleh umat, dan umat itu memuliakan dan menghormati. Yang sekarang itu kalian terima itu adalah berkat suruhan, berkat bimbingan, berkat himbauan, dan berkat ajakan para ulama, para kiai yang selalu berpikir baik, positif, husnuzon terhadap suriakan yang Nabi. Begitu. Kalaupun ada sekarang itu para umat itu kemudian menjauh, itu kan karena perilaku kalian sendiri, bukan berarti ulama kemudian itu melarang, kemudian mencegah, itu kan karena ulah kalian sendiri yang selalu di mana-mana tempat itu mengaku zuriyah Nabi, mengaku Ahlul Bait, mengaku paling mulia, merendahkan ulama. Ya jelas saja umat makin muak itu dengan apa yang kalian sampaikan itu kemudian, dan wajarlah ada pertanyaan, sebetulnya ente itu, antum itu loh ya, cucu Nabi atau cucu siapa, bernasab kemana, dipertanyakan karena akhlakmu, cara bergayamu dalam berbuat dan berkata itu jauh sekali daripada tuntunan Islam. Cucunya Nabi yang itu ya. Dan coba pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk kita mengutarakan kalimat ini ya, tetapi yang pantas untuk mengatakan kemudian, para antum semuanya ini, para kiai, ya para tuan-tuan guru ya Allah, yang harus kok menyampaikan tentang Masya Ahlul Allah, Bait Nabi Masya Muhammad. buruk sekali nih mereka, prasangkanya kepada wal'iyadzubillah, kiai, kepada mungkin ada ulama, penyakit kepada hati yang ajengan takut Nusantara. tersaing Luar biasa hanya ini. karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang Ahlul Baitnya Nabi Muhammad. Saya sebagai Ahlul Bait, bukan kami anak cucunya Nabi. Lahyatu fitin, artinya kalau kamu tadi itu yang merasa alim, yang merasa ustadz, yang lainnya, kalau ketemu Ahlul Bait, habaib, yang mereka tadi itu juga alim, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli, tapi kamu tawadhu. Nah ini saudara-saudaraku ya. Lahyatu fitin. Iya, Pak Taufik ini ini terlihat elok ya kita hidup saling menghargai, menghormati, tetapi ini malah justru ulama, kiai ya itu harus tunduk, harus rendah ya. Ini masalah keinginan, kemauan ya, perasaan untuk dia merasa paling tinggi kastanya, paling mulia, maka itu beliau menyatakan seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan bahwa kiai ya, ulama itu tidaklah punya watak sifat seperti itu ya. Bahkan mereka bukan hanya tawadhu diri sendiri, tetapi juga mengajarkan tawadhu, rendah hati
kepada santri, kepada umat, kepada jamaahnya, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan dan dibimbing oleh Kanjeng Nabi SAW, dan tidaklah ya kita itu terjebak akan merasa unggul, karena itu adalah sifat iblis ya yang nyata. Ya, kesombongan itu adalah fadlatul haq, itu menolak kebaikan atau masukan, nasihat dan koreksi. Kemudian yang kedua itu ghamtun nas, yaitu merendahkan, menganggap rendah dan memandang rendah orang lain. Itulah kesombongan. Nah, saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh Habib Muda dan kepada Pak Taufik itu silakan kalian ya saudara-saudara kami nilai dan ambil yang baik, buang itu yang tidak manfaat, maudarat ataupun yang buruk, buang. Demikian saja apa yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tetap kita bersatu, tetap kita cinta NKRI, tetap kita ya terus sebarkan perdamaian dan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.